Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Abu peserta jemaah. Sepasang suami istri sewaktu menikah tidak membawa harta apa-apa, sama-sama manteng gasin. Jadi jino mesti karena anak pro atau limang kakaya jino mesti nalah kekayaan 100 juta lah. Jadi jino akan bercerai. Yang kiban pembagian hartanya, Nabu. Mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sekarang dua-duanya enggak membawa harta daripada pusaka dari orang tuanya. Tidak juga membawa kekayaan yang diperoleh sebelumnya. Hanya mungkin bawa sedikit, tabur Honda modal untuk bibu rinong tu. Di rinong pun hana sapu. Lantas sekarang hidup sudah ada anak dan segala macam, anena Allah memberikan jalan hidup sudah ada. Dah ada toko, nilainya sampai dengan 150 juta atau 200 juta. Sekarang udah enggak cocok, mau untuk bercerai. Ya, sesuai dengan penyelamat, tidak ada yang permanen di dunia ini. Memang nikah akan berakhir, kalau bukan dengan kematian tentu dengan perceraian. Kalau enggak cocok mau cerai. Bagaimana penyelesaian harta itu? Cara penyelesaian berkaitan dengan masalah harta yang menyangkut gonogini atau syirkah tersebut. Dalam tradisi masyarakat kita, masyarakat Aceh, mulai dari Tamiang sampai ke Aceh Selatan dulu, adalah dikiaskan oleh para ulama kita di dalam peran untuk mencari nafkah di rumah tangga sesuai antara laki-laki dengan perempuan yang dikias kepada perbandingan pada masalah pembagian pusaka. Itu tradisi, itu adat. Bagaimana menurut tradisi? Seluruh harta yang kekayaan mereka punya, maka pembahagiannya adalah pembagian 2:1 antara suami dan istri. Tidak ada hubungan kepada anak. Anak mau dengan siapa, mau kepada suami, mau pada istri, terserah dia. Nanti di mana dia, di situ dia akan mendapat nafkah kembali. Apalagi anak sudah besar. Karena anak kita yang wajib nafkah di saat dia masih usia sebelum balik. Kalau sudah balik, dia di mana tinggal dan ia perannya sama seperti seorang pembantu di rumah itu. Dia bantu ayahnya, ya, ia mendapat makan, ia mendapat usaha, ia mendapat pakaian, ia mendapat pendidikan, ia mendapat apa saja. Tapi dia tidak punya hak milik. Yang dibagi hanya suami istri. Dalam tradisi adat dikiaskan pada hukum pembahagian pusaka, istri dapat 1, suami dapat 2, 2:1. Tapi kebalikan dari itu, setelah itu dicoba naik dalam fik keindonesiaan atau disebut dengan kompilasi hukum Islam. Karena fenomena kehidupan laki-laki perempuan semakin canggih dan tidak karena fisik diingat supaya untuk mendapatkan penghasilan rumah tangga, tapi juga karena kecerdasan dan pendidikan, mulailah berkembang di perusahaan. Yang menjadi sebagai karyawan perusahaan barangkali istri, bukan suami. Suami kerjanya biasa-biasa saja, mungkin petani atau mocok-mocok atau ya tender-tender kecil. Kalau si istri dapat gaji udah pasti 30 juta per bulan, karena dia karyawati. Ya, karyawan PT Harun kalau dulu, karyawan Mobil, sekarang masih karyawan PIM, karyawati. Sedangkan suaminya bukan karyawan. Atau sebahagian pegawai negeri udah esalon 2. Suaminya mungkin masih sebagai masih golongan 2A. Tempur-tempur dan buka-buka pintu. Kan berbeda sekali itu. Akibat berbeda itu, begitu juga dalam perusahaan. Ada yang laki-laki suaminya sebagai buruh, tapi istrinya sebagai toki atau bos besar. Itu terjadi. Kondisi di kota-kota mulai berubah. Maka dari itu, Mahkamah Syariah yang disusun sebuah kompilasi
berkaitan dengan masalah harta syirkah atau harta syarikat dan gonogini itu tidak lagi sesuai menurut adat, tapi diberikan keadilan hak perempuan dan tanpa dilihat kepada peran dalam melihat siapa yang lebih dominan mencari rezeki. Tapi yang dilihat setiap apa saja yang itu diperoleh setelah mereka kahwin dan itu bukan harta tua atau bawaan, maka semuanya itu setelah dipotong biaya-biaya atau ada hutang-hutang bersama, maka semuanya itu tetap bagi 50%. Hanya lagi kalian tidak dilihat kepada siapa yang paling berperan. Nah, sekarang ada pertanyaan selanjutnya berkaitan ini. Ada kadang-kadang kita berpikir, suami kan tugasnya mencari nafkah, isteri kan enggak ada tugas apa-apa. Kalau si isteri, ia kan pegawai negeri, dia punya gaji bulanan. Ayah atau suaminya pegawai negeri juga punya gaji bulanan. Kalau dibeli dengan harta hasil gaji ayah ataupun suaminya, itu gonogini. Kalau yang dibeli sendiri dengan gajinya sendiri si isteri, apa gonogini juga? Apakah juga syirkah? Ada yang berpendapat usaha si perempuan itu tidak masuk syirkah. Kalau usaha suami yang lebih dibuat dalam keluarga itu syirkah. Ada yang pendapat saya enggak setuju seperti itu. Kalau sudah kita mengacu kepada adat, saya lebih cenderung dengan apa yang sudah ditetapkan oleh di dalam KHI. Bagaimana ketetapannya? Apakah usaha si isteri, apakah usaha suami selebih daripada makan minum yang habis pakai hari-hari untuk berobat, untuk makan, untuk pakaian dan untuk ya pendidikan dan juga untuk servis dan untuk bermain-main rekreasi segala macam. Lebih dari itu ada bainah. Yang sifat bainah itu adalah merupakan aset keluarga. Apakah dibeli dengan gaji isteri atau dibeli dengan gaji suami, itu tetap adalah gonogini. Ya. Mengapa demikian? Apa logikanya? Si isteri dia tidak bisa pergi kerja mendapatkan uang tanpa izin suami. Dia banyak gaji, ia akan haram mencari kerja itu kalau tanpa izin suami. Suami zalim di hadapan Allah andai kata memberi izin karena mengharapkan duit tanpa menganalisa keselamatan dan aman fitnah bagi isterinya. Itanya lah kau baik atau nama ita mumpeng orang kajak aju tetap izin dunia akhirat ku izin kekah atau nama ita mumpeng bak salan pijut hana wawa 5 malam pijut yang penting peng bila ketemu umalaya tu Amerika kajak aju nyan ban pikiran lah kau laulai je RP tagai. Seorang suami haram mempekerjakan isterinya untuk bekerja apabila tidak ada rasa aman fitnah dia kerja. Maka izin suami menentukan dia bisa kerja atau tidak. Suami izin bukan karena sedikit dan banyak hasil, tapi suami sebagai laki-laki ar-rijal qawwamu 'ala nisa harus menganalisa kalau ini kerja aman fitnah atau tidak dia. Kalau tidak aman fitnah, suami bertanggungjawab dengan Allah untuk tidak mengizinkan ke situ. Kamu kerjanya di sini aman fitnah. Kalau kamu jadi perawat, ya jangan tengah-tengah malam lah kamu sendiri dengan laki-laki itu kamu layani. Apa juga? Ya siang dan banyak orang, enggak ada risiko, enggak datang orang yang sakit kepala, enggak ada yang teler tengah-tengah malam, kamu nanti gebuk. Itu kan aman fitnah. Kalau itu tidak ada analisa, suami akan menanggung risiko dengan Allah karena kita bertanggung jawab terhadap dia. Atas dasar itu, kerja si isteri harus yakin bahwa tanpa izin suami, tanpa pengendalian suami, tanpa tanggung jawab suami, dia tidak sebebas itu keluar rumah. Menjadi kitanya orang wajib tebit maka ya. Jadi menurut saya ya seperti itu pembagiannya kalau mau bercerai. Kalau itu tidak bisa ditempuh dengan adat, tasalluh, musyawarah muafakat, maka
hendaklah itu ke mahkamah. Setelah diputuskan cerai, lanjutkan dengan penyelesaian harta gono gini. Ajib itu selesaikan. Anak-anak, tunggu nanti hak orang tuanya, tunggu mati dia baru ada. Menyo cerai hana hak anu. Tapi menyo mati salah tidak urunci nah hak anu. Itu pusaka. Cerai hana nyo work kongsi saja yang ada. Perkongsian atau syirkah. Syirkah udah yang kongsi. Baik.